angin lembut dari Yaman. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di bumi. Pada hari itu juga hancurlah seluruh alam semesta. Meski belum terjadi, setiap muslim wajib mengimani datangnya kehancuran itu. Sebelum kedatangannya, terdapat sejumlah tanda hari kiamat yang lebih dahulu muncul. Salah satu di antaranya adalah embusan angin lembut dari Yaman. Angin lembut sengaja didatangkan oleh Allah SWT untuk mencabut nyawa seluruh umat mukmin. Hal ini karena kengerian kiamat hanya akan dirasakan oleh orang kafir dan munafik. Terdapat sejumlah dalil yang mengindikasikan kelak kedatangan embusan angin yang lembut menjelang hari kiamat. Angin tersebut digambarkan sangat lembut, bahkan melebihi sutra. Sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, melainkan dia mencabutnya, mewafatkannya. Hajar Muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa angin lembut itu tak sekedar berembus saja, tetapi sekaligus mencabut nyawa-nyawa orang mukmin, baik imannya besar ataupun hanya sebiji sawi pun, mereka akan diselamatkan dari dahsyatnya kiamat. Riwayat lain merincikan, angin tersebut akan menyusup melalui bawah ketiak, kemudian mengambil roh orang-orang mukmin. Selain lembut, dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa angin lembut tersebut juga sangat harum, layaknya semerbak minyak wangi. Wallahu alam, hanya Allah semata yang tahu pasti kapan angin lembut itu datang menjelang kiamat kelak. Namun, dilansir Al-Manhaj dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, Dajjal keluar. Lalu beliau menuturkan hadisnya. Di dalamnya diungkapkan, kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam, seakan-akan ia adalah Urwah bin Mas'ud. Lalu beliau membinasakannya. Selanjutnya, manusia berdiam selama 7 tahun, di mana tidak ada permusuhan di antara dua orang. Lalu, Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang memiliki kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi di dalam hatinya, melainkan Allah mencabutnya. Walaupun seseorang di antara kalian masuk ke tengah-tengah gunung, niscaya angin tersebut akan memasukinya sehingga ia mencabutnya, mewafatkannya. Menurut keterangan hadis di atas, angin selembut sutra itu diperkirakan berembus setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa serta selepas seluruh penduduk bumi menjadi muslim dan hidup damai selama 7 tahun. Pendapat paling populer menyatakan bahwa angin di hari kiamat itu berasal dari daerah Yaman. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Sesungguhnya Allah akan mengirim suatu angin dari arah Yaman yang lebih lembut dari sutra. Hajar Muslim. Akan tetapi, ada juga hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah mengatakan bahwa suatu angin lembut yang kelak mencabut nyawa orang-orang mukmin akan datang dari arah Syam. Sebagai informasi, saat ini negeri Syam meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Lantas mana yang benar? Terdapat dua kemungkinan. Pertama, bisa saja ada dua angin yang berasal dari dua tempat pula, yaitu Syam dan Yaman. Kedua, boleh jadi suatu angin bermula dari satu tempat, kemudian berembus ke tempat yang lain. Terlepas dari kapan atau dari mana ia berasal, yang pasti angin lembut menjelang kiamat akan mencabut seluruh orang beriman dan hatinya masih menyebut nama Allah. Apabila semua orang mukmin telah meninggal, lantas siapa yang tersisa? Adapun manusia yang tersisa adalah orang-orang jahat nan durjana. Tatkala mereka manusia hidup dalam keadaan demikian itu, damai dan makmur selama 7 tahun, Allah mengirim sebuah angin lembut yang mengambil mereka dan mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang jahat. Mereka saling bermusuhan di antara sesama,
sebagaimana keledai saling bermusuhan di antara sesama. Pada mereka itulah kiamat akan terjadi. Hai ya, Muslim. Hadis lain bahkan menjuluki mereka lebih buruk dari orang-orang jahiliyah. Dari laman Konsultasi Syariah, sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah berkata, kiamat hanya akan terjadi pada orang jelek. Mereka lebih jelek dibandingkan orang jahiliyah. Setiap doa yang ia panjatkan, pasti Allah tolak doanya. Ya, Muslim 11.924 dan Ibnu Hibban 6.836. Setelah seluruh orang beriman dicabut nyawanya dari muka bumi, maka kiamat pun terjadi. Hanya orang-orang jahat dan jelek imannya yang akan menyaksikan ngerinya kehancuran alam semesta saat hari akhir kelak. Tidak akan terjadi kiamat hingga tidak ada lagi orang yang di muka bumi ini menyebut Allah, Allah. Ya, Ahmad nomor 12.043 dan Hair, Muslim nomor 148. Demikianlah rangkuman informasi mengenai angin lembut dari Yaman yang berembus, mencabut nyawa seluruh orang beriman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe, komen, dan share.